Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Anton Wijaya, mahasiswa Esa Unggul Fakultas Hukum. Dengan nomor induk mahasiswa 202104011182. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menemani Anda berbagi segudang informasi yang menarik untuk Anda simak. Salah satunya yaitu sepatu. Di negara kita ini banyak kita kenal berbagai macam jenis sepatu. Baik dari sepatu bola, sepatu futsal, sepatu golf, sepatu sekolah, dan lain-lain. Dan dari berbagai jenis macam sepatu ini, kita kenal juga yang namanya merek-merek sepatu yang ternama. Baik itu dari merek-merek luar negeri ataupun dalam negeri. Salah satu contoh merek luar negeri, mungkin ada merek Nike, ada Adidas, ada merek Alsar, dan lain-lain. Nah, contoh merek sepatu lokal itu ada Eagle, ada sepatu Carvel, ada sepatu Eiger, bermerek Eiger, khusus untuk hiking ya, gunung, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan saya akan membocorkan suatu rahasia. Dalam waktu dekat ini ada seorang mahasiswa Esa Unggul yang akan meluncurkan merek sepatunya, yaitu dengan merek Aska Shoes. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Saya sebagai pelaku IKM mohon doa dan dukungannya untuk memulai usaha baru, yaitu bikin merek sepatu brand lokal hasil karya mahasiswa Esa Unggul Fakultas Hukum. Berbicara sepatu, ada beberapa filosofi tentang sepatu. Tentunya dan mudah-mudahan bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, filosofi sepatu yang pertama, tak pernah sama namun saling mengerti. Sepatu kiri dan kanan tidak memiliki bentuk yang sama, namun keduanya akan melengkapi kemanapun sepatu kiri dan kanan akan melangkah. Bahkan apabila salah sepatu tersebut tidak ada, maka sepatu yang lainnya akan tidak berarti. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Apabila pasangan kita tidak ada, apalah hidup ini, akan terasa hampa. Yang kedua, filosofi sepatu yang kedua, saling pengertian. Sepatu memiliki sifat yang saling pengertian. Sepasang sepatu harus melangkah bersama-sama. Dalam berjalan, sepatu harus bergantian. Keduanya seolah mengerti mana yang harus didahulukan, dirinya atau pasangannya. Sehingga dengan keselarasan terciptalah langkah yang indah. Dengan sifat sepatu yang saling pengertian, kedua sepatu ini pun akhirnya bisa mencapai tujuannya. Tujuan yang dia cita-citakan. Keduanya hanya
berangkat bersama, namun akan saling melengkapi, saling pengertian. Begitu juga dengan pasangan hidup kita sehari-hari. Bila kita tidak saling pengertian dengan kehidupan dengan pasangan kita sehari-hari, maka apa yang kita cita-citakan tidak akan sampai tujuan. Akan terjadi ketimpangan hidup karena tidak adanya saling pengertian. Yang ketiga, filosofi sepatu yang ketiga, yaitu persamaan derajat. Sepasang sepatu tidak merasa dirinya lebih tinggi dan hebat dari pasangannya. Malah sebaliknya, sepasang sepatu akan memiliki derajat yang sama jika salah satu dari mereka berada di lantai bawah atau berada di puncak gunung tertinggi. Bagian yang lain akan berada di tempat yang sama juga. Dimanapun sepatu itu berada, sepasang sepatu akan berada di tempat yang sama. Bahkan tak mungkin satu bagian sepatu meninggalkan sepatu lainnya hanya karena merasa lebih baik. Itulah yang disebut dengan persamaan derajat. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan kehidupan kita di lingkungan masyarakat dengan persamaan derajat. Dan yang keempat, penampilan bukanlah jaminan. Salah satu pelajaran dari sepatu adalah penampilan. Penampilan bukanlah jaminan. Sebagus dan semahal apapun sepatu kita, tetaplah berada di bawah dan diinjak-injak. Artinya, penampilan bukanlah sebagai jaminan untuk hidup mulia. Setampan apapun, secantik apapun, jika dia tempatnya di bawah, maka tetap akan berada di bawah. Tidak peduli dia berasal dari mana, modelnya apa, mereknya apa, harganya berapa, belinya di mana. Namun jika itu sepatu, maka kodratnya sudah berada di bawah dan diinjak-injak. Itulah filosofi yang keempat, yang disebut penampilan bukanlah jaminan. Yang kelima, filosofi sepatu yang kelima, yaitu pasangan serasi. Ini dia. Salah satu contoh pasangan serasi, bagian kanan dan kiri yang dibuat tidak sama ternyata merupakan pasangan yang serasi. Mau berjalan kemanapun, sepatu selalu beriringan. Dua sosok tersebut berangkat, ya. Keserasian sepasang sepatu tidak hanya ketika dipajang, namun dalam perjalanan kedua sepatu juga harus serasi. Satu hal lagi, pasangan sepatu tidak akan nyaman digunakan jika bukan milik atau bukan pasangannya. Artinya, sepatu itu tidak akan nyaman kita pakai
ketika kita memakai sepatu orang, sepatu teman kita, karena dengan ukuran size-nya pun sudah berbeda dan akan tidak ada kenyamanan jika sepatu dipakai oleh saya. Yang kedua, sepatu bukanlah pasangannya. Dalam arti kita yang kiri pakai sepatu merek lain dan yang kanan pakai sepatu merek lain, itu tidak akan ada keindahan, tidak akan ada keserasian. Nah, keserasian ini bukti kesetiaan dalam berhubungan satu sama lain. Itulah filosofi yang kelima, pasangan yang serasi. Dan mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini akan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Saya Anton Wijaya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.